Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imam muallif rahimakumullah wa adam naf'a wa bi ulumid darain amin. Wal maqalatu as-salisatu wal isyrun, maqalah yang ke-23 ya. An Hatim al-Asam radhiyallahu anhu wa huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabiri masyayikh Khurasan wa kana tilmizun syaqiq ruya annahu ja'at imra'atun fasa'alat Khatiman an mas'alatin fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halah sautun faqala Hatim irfa'i sautak fara min nafsi ana asam fasarrat al mar'atu fazalika wa qalat innahu lam yasma saut fa ghaliba alaihi ismul asam. Ma min rubahin illa wa yaqulu syaitan li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu fa aqul lahu akulul maut ay azuku miraril maut wa albasul kafana wa askunul kubura baharibah ay syaitan ya bidummi baharubah bidummi ya rohnya. Makalah yang ke-23 ya dari Syekh Hatim al-Asam ya. Hatim al-Asam radhiyallahu anhu ya. Makalah yang ketiga dari Hatim al-Asam ya radhiyallahu anhu wa huwa, yaitu nama daripada Hatim al-Asam adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan ya, ya panggilannya Hatim al-Asam ya, Hatim al-Asam ya. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan ya. Wa yuqalu, dan juga dia dipanggil Hatim bin Yusuf ya. Jadi ada 3 panggilan namanya nih ya. Ada dipanggil Hatim al-Asam ya, ada lagi namanya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan, ada juga Hatim bin Yusuf ya. Hatim al-Asam ya, Hatim al-Asam, al-Asam artinya tuli ya, al-Asam artinya tuli ya, budak ya, ya budak ya, artinya ya. Nah, ini ya panggilannya ya. Dia panggilan hari-harinya namanya Hatim al-Asam, Hatim yang tuli, yang budak ya, gitu ya. Ya, kadang-kadang ada orang memanggil memang ya Hatim yang tuli, ini panggilan hariannya ya, Hatim al-Asam ya. Namanya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan ya, juga dipanggil Hatim bin Yusuf. Panggilan hariannya Hatim al-Asam. Wa huwa min akabiri masyayikh Khurasan. Hatim al-Asam ini adalah pembesar ya, pembesar masyayikh dari Khurasan, pembesar daripada ahli sufi, daripada ulama ya, besar ulama di Khurasan. Wa kana tilmizun syaqiq ya, dia ada murid yang syaqiq ya. Wa ruwiya annahu ja'at imra'atun, Hatim al-Asam namanya Hatim bin Ulwan, Abu Abdurrahman bin Hatim al-Asam. Kenapa dipanggilnya Hatim al-Asam?
Ngapa dipanggilnya dijulukin hatim yang budek? Ya, tuli. Ya, ngapa? Kenapa? Nah, kisahnya waruya diriwayatkan. Nih kisahnya sehingga ya Abdul Rahman bin Hatim al-Unwan dipanggil Hatim al-Asom. Ya, kisahnya ceritanya adalah annahu ja'at imra'atun. Pada suatu hari datang seorang wanita, ya, datang seorang wanita kepada Syekh Hatim al-Asom ini, fasalat khatiman an mas'alatin, ya. Wanita itu, perempuan itu datang kepada Hatim al-Asom untuk bertanya suatu masalah, ya. Dia adalah akabiru masyayikh, ya, ulama yang besar, ya. Ya. Maka datang seorang wanita, ya, mau bertanya tentang satu masalah. Fattafaqa annahu kharaja minha min tilkal halati, ya, sautun wa amalat, ya, faqala Hatim al-Asom, ya, sautuka fa'ara min nafsihi, ya. Di mana, ya, setelah ya bertemu, ya, pada Hatim dan Asom, dia mau bertanya tentang suatu masalah, ya, kharaja minha, ya, maka keluar, ya, daripada wanita itu, ya, fitil kalhala sautun, ya, di mana waktu lagi, ya, bertemu wanita itu kepada Hatim al-Asom, ya, sudah duduk, ya, wanita itu bertanya tentang satu masalah, ya. Tapi begitu lagi bertanya, kharaja minha fi zalikal hatta sautun, lagi bertanya, dia keluar suaranya kentut tuh perempuan. Ya, perempuan kentut, ya, nahannya nggak nahan dia, ya, dia keluar tuh suara kentut itu, ya. Maka, ya, Bakola Hatim, maka Hatim al-Asom berkata, irfa'i sautak, kencengin ngomongnya, saya kagak denger, ya, saya kagak dengar, kata Hatim al-Asom, ya. Padahal perempuan itu udah mukanya udah merah, fa'ara min nafsihi, ya, annahu Asom, ya. Nah, perempuan udah merah mukanya, ya, malu dong depan guru, depan ulama, ya, kentut dia, ya. Tapi ulama ini mengatakan, ya, kencengin suaranya, saya nggak dengar. Nah, dengan demikian maka fa'ara min nafsihi anna Asom, ya, Fasaratil mar'atu bizalika, ya. Dengan demikian maka perempuan itu mengatakan, menganggap di hatinya, wah, ustadznya kagak denger nih, tuli dia nih. Iya, ya, dia nggak denger, dia tuli, ya. Ini ustadznya, ya, ya, ulama ini, ya, dia nggak dengar, saya kentut, ya. Buktinya disuruh kencangin, ya, nanyanya, ya, buktinya suruh kencangin nanyanya, ya, dia nggak dengar tuh saya kentut tadi itu, ya, ya. Karena Asom pasaratil mar'atu bizalika, ya, itu perempuan rasa tenang dah, ya, artinya tenang, kagak malu, ya, nggak malu dah, ya, dia pikir kagak denger, ya, karena dia suruh ngomong biar kencengan itu, ya, ya. Qalat innahu lam yasma'i sauta, ya. Maka perempuan itu berkata, ya, dalam hatinya, ya, sungguhnya, ya, ulama ini lam yasma, ya, asal nggak dengar tadi kentutnya, itu nggak dengar kentutnya, ya, makanya Baghalib alaihi ismul Asom, ya. Maka mulai saat itulah dikatakan, ya, daripada Hatim ini dipanggil Hatim al-Asom, Hatim yang budak. Ya, padahal dia pura-pura nggak denger, gitu, karena menjaga jangan sampai orang malu. Ya, kita juga begitu. Kalau ada suatu perbuatan yang bisa menjadi orang malu, ya, kita jangan terang-terangan ngomongnya, kita pura-pura,
gitu ya, pura-pura kita kalau orang jadi malu itu pura-pura ya, jangan kita ya terang-terangan ya jadi orang malu, nyatain malu orang ya. Nah ini ya Hatim Al-Asom ini mulai dipanggil sejak peristiwa itu ya, padahal dia dengar ya, didengar ya, karena dia memang jaga ya jangan sampai wanita itu malu, maka dia seolah-olah nggak mendengar daripada wanita itu kentutnya. Nah, ya, jadi dari pelajaran ini kita ambil pelajaran, jangan suka menjadikan orang jadi malu. Ya, satu perbuatan itu. Ya, nah, jadi malu dia kalau dia nggak dengar. Ya, kalau dibilang nggak dengar kan dia kayak enak, nggak malu jadinya. Ya, nggak malu. Nah. Hatim Al-Asom ini mulai itu dipanggil lah namanya Hatim Al-Asom ya, padahal namanya Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Sejak itu panggil Hatim mana? Hatim Al-Asom. Hatim yang gudeg ya. Ini ditahan terus nih, nggak dibuka, rahasia ini kagak dibuka, dirahasiakan terus ya, dan sampai dia malu. Kalau kita kan sekarang ditahan, besok dibuka. Enggak, Hatim Al-Asom ini enggak dibuat. Sampai kapan? Sampai wanita itu meninggal. Berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun yang korbannya namanya Hatim si budak. Hatim si budak ya. Hatim yang budak 15 tahun ya. Nah, itu ya. Setelah wanita itu meninggal 15 tahun ya, baru dah dia ya dengar lagi, bukan dengar lagi, artinya dia baru buka dah ya bahwasanya dia itu enggak budak karena wanitanya udah meninggal ya, gitu ya, itu jaga ya, maka disebut Hatim Al-Asom ya. Nah bagaimana dikatakan ya, ma min sobahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu fa aqul lahu akilul mauta ay azuku miraral maut wa albisul kafana wa askunu kubra fahariba ya. Di mana Hatim Al-Asom mengatakan bahwasanya mamin sobahin, pada suatu pagi hari ya, suatu pagi hari ya, wa yaqulu syaitan, tidaklah suatu hari pagi kecuali ya di mana syaitan yaqulu li, berkata kepadaku ya, suatu pagi hari ya syaitan ya bertanya ya kepada Hatim Al-Asom. Apa pertanyaannya? Ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu. Hatim Al-Asom, ma ta'kulu, apa yang kau makan ya pagi-pagi nih ya, ketemunya pagi ya, apa yang kau makan. Wa ma talbisu, apa yang kau pakai. Wa aina taskunu, di mana kau tinggal. Ini kata setan ya, setan bertanya kepada Hatim Al-Asom ya, makan apaan pagi-pagi ini? Nah, ditanya ya, pakai baju apaan ntar ya gitu, dan tinggal di mana gitu ya. Ada 3 pertanyaan ya daripada setan ini, ya, pengen tahu setan nih mau makan apaan pagi-pagi ya. Maka kemudian ya dikatakan biasanya ya, yang pertama adalah dijawab ya, setan tanya apa, makan apa pagi-pagi ini ya. Maka Hatim Al-Asom mengatakan azuku miraratal maut, aku memakan maut, kematian, aku merasakan pahitnya kematian gitu ya. Aku tidak mikirin masalah makan, yang pikirin adalah ya bagaimana sakitnya mati itu ya. Kita makanya jangan mikirin makan mulu
Makan mulu pikirin. Ya, ingat mati. Ya, bahwasanya kita harus ingat mati. Kita ya nggak selamanya di dunia ini. Ya, ingat mati. Bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Ya, gitu. Ya. Jadi jangan mikirin makan mulu. Ya. Jadi ditanya apa yang kamu makan sekarang? Ya. Saya yang pikirin adalah sakitnya mati tiap saat. Ya, mati. Ya, mati begitu sakit, begitu pahitnya kematian itu. Ya, maka ya malaikat Jibril juga pernah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, Muhammad, hiduplah kamu, kau akan mati. Ya, jangan hidup enak-enak terus, pikirin mati. Kita ini bakal mati. Jangan lupa memati. Ya, ini lupa memati. Senang-senang ya, girang ya, memati. Pikirin dengan kematian, ya, dengan kematian. Ya, mana ya Rasulullah SAW ya. Pada suatu saat dia masuk ke tempat musola sholatnya, orang lagi ramai, lagi ngobrol, ya, cerita gitu, ngobrol ramai, ya. Maka Nabi katakan, ya kalau kau ingat mati, kau nggak mungkin bicaranya begini, pasti lagi khusyuk zikir, gitu ya, takut dengan mati, ya. Ini ya di mana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi pada suatu saat Rasulullah masuk ke tempat sholatnya. Faro'a unasan yaksurunal kalam. Ya, begitu Rasul masuk, ya, dilihat orang-orang lagi ya banyak pada ngobrol, ngomong kemari. Ya. Begitu Rasulullah masuk, maka Rasul katakan, "Amma innakum law aktsartum dzikra hadhil lazat la syagolakum amma ara." Ya, begitu Rasul masuk, Rasul katakan, ya, innakum law aktsarukum dzikra hadhil ladzat, ya, jika kau semuanya ini banyak mengingat daripada pemutus kematian, pemutus kenikmatan, yaitu mati, la syagolakum amma ara, pasti yang kulihat tidak seperti ini. Gitu. Kalau ingat mati, pasti yang kulihat nggak seperti ini, pada ngobrol. Yang kulihat pasti pada zikir, ya, khusyuk. Kalau memang pada ingat mati, ya, pada ingat mati, ya. Maka itu faksiru zikra hadhil lazat. Saya katakan faksiru banyak-banyaklah ingat dengan kematian. Ya, ingat dengan pemutus lazat, yakni al-maut, ya, kematian gitu. Jadi kita ya hendaklah ya harus sering-sering selalu ingat akan kematian. Karena kematian itu mirarun pahit dan sakitnya mati, sakaratul maut, waktu dicabut nyawa kita. Ya, sakitnya gitu, ya. Kan suatu saat Nabi Isa alaihissalam umatnya minta supaya Nabi Isa menghidupkan seseorang. Mukjizat Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang. Ya, mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang. Umatnya suatu saat berkata, wahai Isa, kau mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang. Cobalah buktikan. Ya, buktikan, hidupin. Kata Nabi Isa, ayo kita lihat mana kuburannya. Datang ke kuburan. Ya, Nabi Isa berdoa, bangun orang kuburan. Gitu. Ya. Udah berapa lama? Udah setahun. Ya. Umatnya kata, ya ini baru setahun. Ya, yang lamaan lah kan, cari yang lamaan. Ya, cari lagi yang lama-lamaan. Ya. Akhirnya ketemu satu kuburan yang nggak dikenal, ya, kuburan yang sangat lama sekali udah ratusan tahun dia dikubur, ya. Maka umatnya bilang ini kuburan tua nih, ya, udah ratusan tahun, ribuan tahun bahkan kuburannya, ya.
Kemudian ya Nabi Isa alaihissalam berdoa pada Allah dengan izin Allah, maka orang itu bangun kuburan. Bangun dia. Ya, bahkan dikisahkan begitu bangun palanya dibuang-buangin banyak debunya. Banyak debunya. Nabi Isa tanya, ya, sudah berapa lama kau meninggal? Udah lama, nggak ingat. Gitu. Siapa namamu? Ya, siapa namamu? Ya, nah, katakan ya di situ namanya adalah Sis bin Adam. Nabi Sis anaknya Nabi Adam. Nah, bisa mengatakan Syam bin Nuh, ya itu bisa. Kalau dilihat ya udah ribuan tahun anak Nabi Adam ke Nabi Isa, ya Nabi Isa kan udah lama banget itu. Nah, kemudian ditanya, wahai Sis, ya, apa yang dirasakan ya setelah mati begini lama? Ya, yang aku rasakan adalah ya kematian itu lama sampai saat ini masih sakitnya kematian itu, ya sakitnya waktu dicabut sakaratul maut, ya sakaratul maut tuh udah ribuan tahun, ya ribuan tahun sakit aja ya. Inilah ya makanya dikatakan ya di sini ya bahwasanya oleh Khatim al-Asom ya itu akilul maut, akal maut ya, aku memakan maut artinya selalu ingat kepada maut, ingat selalu kepada kematian ini ya. Jadi jangan sampai lupa kita dengan kematian ya, dengan maut ya. Ismasyita fa innaka mayyitun. Ya, hiduplah kamu, ya, tapi jangan lupa dengan mati. Ini enak, senang terus. Tahu-tahu aja innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai demikian. Kita harus setiap waktu ingat, ya, kita akan dipanggil oleh Allah. Dengan kita ingat itu maka kita akan selalu mempersiapkan diri kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Ya, kehidupan di akhirat nanti. Nah ini ya, jadi kita hendaklah selalu ingat dengan kematian, karena ajal itu datangnya kita nggak tahu. Ya, iza jajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang maut, ajal itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Sudah demikian. Ya, semua ya manusia akan dipanggil oleh Allah. Yang kecil, yang besar, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, ya semua akan dipanggil oleh Allah pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita harus selalu bersiap dan harus selalu ingat dengan kematian. Ya, ingat dengan kematian, ya jangan sampai kita lupa, ya itu yang pertama tuh, ya min subai yaqulu, ya di mana dikatakan ya akhirul maut ya aduh miraratal maut, ya aku merasakan betapa sakitnya, betapa pahitnya kematian itu. Yang kedua, wal basul kafana. Aku ya pertanyaan tadi apa yang kau pakai? Ya, pakai apa? Ya. Maka dikatakan ana al basul kafana. Saya ya memakai kafan. Ya, saya selalu mengingat ya akan pakaian saya adalah pakaian kafan. Ya. Pakaian yang lain itu tidak dibawa mati. Manusia meninggal dunia ya itu akan membawa 3 hal ya. Yatfaul janazah salah satu 3 ya. Ya maluhu wa ahluhu ya, kemudian amalnya ya.
kita nganterin jenazah ya, tadi nganterin jenazah tadi itu ya, yang ikut sampai kuburan itu 3. Yang pertama maluhu, hartanya tuh mobil pada ngikut ya, kurung batang ngikut, tikar ngikut, tuh termasuk harta benda pada ngikut sampai kuburan ya. Anis nani yang 2 pulang ntar, siapa keluarganya pada ngikut ya, anak bininya pada ngikut ya. Yang ketiga amal soleh, yang 2 pulang, harta, mobil pulang ya, saudara-saudaranya juga pulang, tikernya juga pulang, semua kurung batangnya pulang. Yang ikut 1, yaitu amalnya yang terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ikut cuma sampai kuburan, kain kapan sampai kuburan doang ya. Kalau amal langsung ya ikut ke alam akhirat ya. Nah, kalau kapan cuma sampai lubang lahat, dia akan hancur, nanti dia hancur habis ya gitu. Dan saya dibuktikan ya bahwasanya di dalam kubur itu ada nikmat, tetapi juga ada ya tidak nikmat ya. Kenapa? Karena di kubur itu kalau kita sering melihat ya kuburan ya, itu kadang-kadang palanya itu ada di tengah ya, kadang-kadang palanya ada di kaki. Siapa yang mindahin? Siapa yang mindahin? Ya malaikat ya, itu digebukin tuh kepala, dilemparin ke kaki ya. Itu bukti kalau sering juga ada orang gali kuburan ya, sudah ada itu bukti. Itu harus dipikirin ya. Kadang-kadang kepalanya ada di tengah, itu digencet. Orang kalau kafir atau banyak maksiat digencet dari kaki sampai tengah tuh, gencet ya gitu ya, pada maksiat itu ya. Jadi yang ikut kain kafan cuma sampai kuburan. Maka itu dibuktikan juga ada orang yang meninggal dunia sudah berpuluh-puluh tahun, tapi kain kafannya masih bersih seperti baru meninggal, orangnya masih utuh gitu ya. Ini orang-orang soleh, orang-orang soleh ya, banyak bukti-buktinya ya. Kain kafannya nggak disentuh sama ulat, enggak, masih utuh ya, badannya juga masih utuh. Ini orang-orang yang soleh ya. Soleh itu bukan karena dia ilmunya banyak, bukan karena dia guru, bukan, tapi dia punya amal-amal soleh dan hatinya juga baik gitu ya. Ya, belum lama Ustaz siapa yang di Ustaz Jeddah Quran, orang tuanya ya, iya, orang tua meninggalnya sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian ada yang meninggal gali, pas menggali kena kaki, dikorek-korek ada kakinya, itu masih utuh, kain kafannya masih utuh ya, semua masih utuh ya. Itu membuktikan ya bahwasanya di kubur itu ya ada juga nikmat, ada siksa ya. Siapa yang pengen utuh ya kain kafannya itu ya, kalau dalam kitab ya, dalam kitab itu ya dikatakan banyak-banyaklah sebelum tidur membaca Yasin ya, dan juga membaca surat Tabarok. Ada surat ya, ada 7 surah kita dianjurkan sebelum tidur, baca Yasin, surat Tabarok, baca surat Al-Waqiah ya, itu ada surat Ar-Rahman, baca ya. Nah itu jadi ya dikatakan apa pakaian kamu? Pakaianku adalah kain kafan. Oh ya, kata Hatim Al-Hasan. Yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah ya, di mana kau tinggal? Ya, aina atas gunung. Dijawab Asbunu Al-Qobrah. Saya tinggal kuburan. Memang rumah yang sebenarnya ya, yang hakiki adalah
di akhirat. Kalau dunia ini rumah sementara, ya, rumah sementara dan nggak kekal abadi. Ya, rumah yang hakiki adalah di akhirat. Ya, untuk sebelum di akhirat, di kuburan dulu, di alam barzah. Ya, di alam barzah, di kuburan. Ya, makanya kita hendaklah ya perhatikan kematian, kita akan dikubur, ya, akan berada di kuburan. Ya, jangan enak-enak aja hidup, nggak mikirin. Ya, hidup nggak mau mikirin enak-enak nanti di sono. Ya, waduh, kita dunia cuma sebentar, paling 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun udah gak enak. Ya, 100 tahun gak enak udah, makan kacang kagak enak, mau jalan kagak kuat, ya, cucu udah pada kagak ada, nah, kagak enak. Sementara, makanya sekarang lagi sehat nih, ya ibadah, ya, perbanyak amal-amal soleh, ya. Untuk persiapan untuk kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti juga, ya, di kuburan, ya, itu persiapkan. Maka Hatim Al-Asam mengatakan, tinggal saya di kuburan. Memang yang benar di akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Kalau dunia sebentar, ini habis. Masuk kuburan, alam barzah ya, sampai hari kiamat. Alam barzah sampai kiamat lama di alam barzah. Jalannya dari Nabi Adam, ya, Nabi Adam sampai sekarang masih di alam barzah dia. Ya, kalau yang soleh enak dia jalan-jalan sana kemari. Tapi kalau yang soleh yang banyak maksiat habis digebukin terus tiap hari. Iya gitu ya. Nah, jadi kalau ini jalan dari Nabi Adam sekarang lama nggak? Lama. Kalau kita meninggal ini sampai hari kiamat. Kiamat masih lama apa ya? Sampai hari kiamat. Begitu hari kiamat, ditiup tangkakala, semuanya mati dah tuh. Tenang, mati. Mati semuanya, ya. Malaikat yang niup sangkakala juga mati. Gitu, ya. Kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, baru pada bangkit. Nah, setelah mulai ya berada di padang mahsyar, baru di ya ada siksa nanti padang mahsyar, ya. Nah, jadi semuanya itu ya kehidupan ya lama kita persiapkan, kita siapkan kematian, ya. Dan ngapain di alam barzah? Ngapain? Nggak ngapa-ngapain, ya. Yang senang sih enak jalan-jalan, ya, dilihat anak-anak keluarganya yang di dunia, dia bisa ngelihat akhirat, ya. Makanya kalau orang yang ada dalam barzah melihat anaknya beramal soleh, ya, berselalu ya melaksanakan ibadat, senang dia. Ya, Rasul katakan bahwasanya amalul ahya ta'rudu ala asyairihim wa ala abaihim. Perbuatan orang yang masih hidup bisa dilihat, diketahui oleh orang-orang yang sudah mati. Ya, bapaknya lihat anaknya nih ngapain dia. Ya, Pak in khairon, kalau anaknya lagi berbuat baik, saudaranya berbuat baik, dia bapaknya mengucapkan alhamdulillah wastabsyaru, dia bergembira mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau anaknya main mulu, mabok mulu, ya, dia doain, ya Allah la tamuttahum hatta tahdiyahum, ya Allah jangan matikan dulu anak saya tuh, ya, hatta tahdiyahum, sampai kau berikan hidayah. Oh, ya, ini ya, jadi ya, mari kita selagi ya diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, ya, berlagi sekarang bulan Rajab, ya, bulan yang mulia ini, nanti menghadapi bulan Sya'ban, bulan Ramadan, tingkatkan terus daripada iman takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lupa dengan kematian, ya, jangan kita lupa, kita
hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, mudah-mudahan dengan kita selalu ngaji, kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimatikan dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalhamdu ya Mahmud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi Sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafina wa mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li karimil azimi sultanik. Allahumma zukna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'anni waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asam wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala Muhammadil ummi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji kita tinggal sekali. Besok tanggal 3, tanggal 10 kita tutup pengajian. Ya, tanggal 10 ini sekali lagi kita baca kitab. Yang terakhir agar kita tutup ngaji kita karena minggu depannya udah nisfu Sya'ban. Ya.